Welcome to Dunia Anak Cerdas. Tahukah kamu? Grand Canyon di negara bagian Arizona, Amerika Serikat, adalah salah satu ngarai terbesar dan paling menakjubkan di dunia. Grand Canyon juga salah satu ngarai yang tertua secara geologis. Grand Canyon terbentuk oleh erosi dari Sungai Colorado selama jutaan tahun. Para ilmuwan memperkirakan proses pembentukannya dimulai sekitar 5 hingga 6 juta tahun yang lalu, meskipun batuan tertua di dasarnya berusia lebih dari 1,8 miliar tahun. Ini menjadikan Grand Canyon seperti jendela raksasa ke masa lalu bumi, tempat di mana lapisan-lapisan geologi dapat dibaca seperti buku sejarah alam. Ngarai ini membentang sepanjang 446 km, memiliki lebar hingga 29 km, dan kedalaman lebih dari 1.800 meter di titik terdalam. Tapi yang paling menarik, dan sering mengejutkan banyak orang, adalah bahwa meskipun sangat besar, Grand Canyon tidak bisa dilihat dari luar angkasa dengan mata telanjang, karena terlalu lebar dan tidak memiliki kontras mencolok seperti kota besar. Grand Canyon juga memiliki kehidupan yang kaya. Grand Canyon adalah rumah bagi lebih dari 1.500 spesies tumbuhan, 500 spesies hewan, serta tempat suci bagi beberapa suku asli Amerika, seperti Hopi, Havasupai, dan Navajo. Pada tahun 1919, Grand Canyon resmi menjadi taman nasional, dan kini dikunjungi oleh lebih dari 5 juta orang setiap tahun, menjadikannya salah satu destinasi wisata paling terkenal di Amerika. Tahukah kamu bahwa Brandenburg Gate, atau Gerbang Brandenburg, bukan hanya simbol kota Berlin, tapi juga lambang perdamaian, persatuan, dan perubahan sejarah Jerman? Gerbang ini dibangun antara 1788 hingga 1791 atas perintah Raja Friedrich Wilhelm II dari Prusia, dan dirancang oleh arsitek Karl Gotthard Langhans. Gaya bangunannya terinspirasi oleh gerbang masuk kota Athena di Yunani kuno, menjadikannya salah satu contoh paling awal dari arsitektur neoklasik di Jerman. Di puncak gerbang berdiri patung Quadriga, kereta berkuda 4 yang dikendarai Dewi Perdamaian. Namun, pada tahun 1806, Napoleon membawa patung Quadriga ke Paris setelah invasinya ke Berlin. Patung itu baru dikembalikan ke Berlin 8 tahun kemudian setelah kekalahannya. Selama era Perang Dingin, Brandenburg Gate menjadi monumen yang tidak bisa diakses, karena berdiri tepat di perbatasan antara Berlin Barat dan Berlin Timur, di belakang tembok Berlin. Gambar gerbang yang terisolasi menjadi simbol dari Jerman yang terbelah. Namun pada 9 November 1989, saat tembok Berlin runtuh, ribuan warga Jerman dari timur dan barat berkumpul di Brandenburg Gate untuk merayakan berakhirnya perpecahan negara. Hari itu menjadikan gerbang ini simbol persatuan dan kebebasan, bukan hanya bagi Jerman, tetapi juga dunia. Hari ini, Brandenburg Gate menjadi ikon perdamaian modern, tempat digelarnya konser, protes damai, hingga perayaan Tahun Baru, mewakili masa lalu yang kompleks dan masa depan yang bersatu. Tahukah kamu bahwa Charles Bridge di Praha adalah salah satu jembatan batu tertua dan paling terkenal di Eropa, serta penuh dengan cerita sejarah dan simbolisme? Pembangunannya dimulai pada 9 Juli 1357, atas perintah Raja Charles IV, salah satu penguasa paling berpengaruh dalam sejarah Ceko. Yang menarik, peletakan batu pertama dilakukan tepat pukul 5.31 pagi pada tanggal tersebut, membentuk urutan angka 135797531, sebuah palindrom numerik yang dipercaya membawa keberuntungan dan kestabilan struktur. Ini mencerminkan minat Charles IV terhadap numerologi dan astrologi. Jembatan ini dibangun untuk menggantikan Judith Bridge, yang hancur akibat banjir besar pada tahun 1342. Dengan panjang sekitar 516 meter dan lebar 10 meter, jembatan ini sepenuhnya dibangun dari batu pasir Bohemia dan selama berabad-abad menjadi satu-satunya penghubung antara dua sisi kota Praha, menjadikannya rute dagang utama antara Eropa Timur dan Barat. Sepanjang jembatan, terdapat 30 patung bergaya barok, yang sebagian besar ditambahkan antara abad ke-17 dan ke-18. Yang paling terkenal adalah patung Santo Yohanes Nepomuk, seorang martir Katolik yang konon dilempar ke sungai Vltava dari jembatan ini. Konon, jika kamu menyentuh pelat di bawah patungnya, kamu akan kembali ke Praha suatu hari nanti. Hingga kini, Charles Bridge tidak hanya menjadi jalan lintas pejalan kaki, tetapi juga panggung bagi seniman jalanan, musisi, dan pelukis, mewakili kehidupan, sejarah, dan budaya kota Praha yang tak pernah padam. Tahukah kamu bahwa pegunungan Alpen bukan hanya jantung dari Eropa, tetapi juga salah satu rantai pegunungan paling ikonik di dunia, membentang melewati 8 negara, termasuk Perancis, Swiss, dan Austria? Dengan panjang sekitar 1.200 km, pegunungan Alpen membentang dari Perancis Tenggara hingga Slovenia, melewati negara-negara seperti Swiss, Italia,
Liechtenstein, Jerman, dan Austria. Puncak tertingginya adalah Mont Blanc, yang berada di perbatasan antara Prancis dan Italia, dengan ketinggian sekitar 4.808 meter, menjadikannya titik tertinggi di Eropa Barat. Alpen terbentuk sekitar 30 hingga 40 juta tahun yang lalu, akibat tabrakan lempeng tektonik Afrika dan Eurasia. Proses geologi ini masih berlangsung hingga hari ini, menyebabkan pegunungan Alpen perlahan terus naik setiap tahun, meskipun sangat lambat. Yang menarik, pegunungan Alpen tidak hanya terkenal karena pemandangan saljunya yang menakjubkan, tetapi juga sebagai sumber air tawar utama bagi Eropa. Sungai-sungai besar seperti Rhône, Rhine, dan Danube semuanya berasal dari wilayah pegunungan ini. Pegunungan ini juga merupakan rumah bagi ribuan spesies tumbuhan dan hewan, termasuk ibex alpen, marmot, dan elang emas. Selain itu, budaya masyarakat pegunungan, dari keju fondue di Swiss hingga pakaian tradisional Tirolean di Austria, telah membentuk identitas regional yang unik dan kuat selama berabad-abad. Hingga kini, pegunungan Alpen menjadi tujuan utama bagi pecinta alam, pendaki, dan pemain ski dari seluruh dunia. Pegunungan Alpen adalah perpaduan sempurna antara keindahan alam, warisan budaya, dan sejarah geologis yang luar biasa. Tahukah kamu bahwa Tokyo Tower, menara berwarna merah putih yang menjulang di tengah kota Tokyo, bukan hanya simbol ikonik Jepang modern, tetapi juga terinspirasi langsung dari Menara Eiffel di Paris? Menara ini dibangun pada tahun 1958, hanya 13 tahun setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Dibangun sebagai lambang kebangkitan ekonomi Jepang dan untuk mendukung kebutuhan siaran televisi dan radio nasional, menara ini memiliki tinggi 333 meter, menjadikannya struktur tertinggi di Jepang pada masanya, bahkan lebih tinggi 13 meter dari Menara Eiffel. Meskipun terlihat seperti besi, Tokyo Tower sebenarnya dibangun dari baja, dan sekitar sepertiga bahan bangunannya berasal dari tank-tank militer Amerika yang hancur selama Perang Korea. Sebuah simbol kuat tentang transformasi dari peperangan menjadi pembangunan. Warna merah dan putih pada menara ini bukan hanya pilihan desain, tetapi ditentukan oleh hukum penerbangan Jepang sebagai warna keselamatan udara. Menara ini juga memiliki 2 dek observasi, yang menawarkan pemandangan kota Tokyo dan Gunung Fuji pada hari yang cerah. Selama lebih dari 5 dekade, Tokyo Tower menjadi pusat siaran utama Jepang, hingga digantikan sebagian oleh Tokyo Skytree pada tahun 2012. Namun, menara ini tetap berfungsi dan menjadi ikon budaya populer, muncul di ratusan film, anime, dan drama Jepang. Hari ini, Tokyo Tower bukan hanya simbol teknologi dan komunikasi, tetapi juga lambang semangat bangkitnya Jepang di era modern. Tahukah kamu bahwa sawah terasering Tegalalang di Bali bukan hanya pemandangan alam yang indah, tapi juga cerminan dari sistem pertanian tradisional Bali yang sangat canggih dan berkelanjutan? Terasering ini menggunakan sistem irigasi kuno yang disebut subak, yang telah digunakan sejak abad ke-9 dan diakui sebagai warisan budaya dunia UNESCO pada tahun 2012. Subak bukan sekadar sistem distribusi air, melainkan juga mencerminkan filosofi hidup masyarakat Bali, yaitu Trihita Karana, 3 keharmonisan antara manusia, alam, dan Tuhan. Air dialirkan dari sumber mata air atau danau, kemudian dibagi secara adil ke seluruh sawah melalui jaringan kanal dan teras yang dirancang secara presisi, dengan pengelolaan kolektif oleh para petani melalui organisasi adat setempat. Tegalalang sendiri terletak di daerah Ubud, Bali, dan dikenal karena pola terasnya yang dramatis serta latar perbukitan hijau yang memukau. Tempat ini tidak hanya menjadi destinasi wisata populer, tetapi juga menjadi simbol keselarasan antara manusia dan lingkungan, di mana pertanian tidak merusak alam, melainkan justru memperkuat keseimbangannya. Yang menarik, meskipun banyak sawah di dunia telah beralih ke pertanian modern, petani di Tegalalang masih mempertahankan teknik subak secara turun-temurun, membuktikan bahwa kearifan lokal bisa sejalan dengan keberlanjutan dan keindahan alam. Tahukah kamu? Kepulauan Palawan di Filipina sering dijuluki sebagai permata tersembunyi Asia Tenggara karena keindahan alamnya yang luar biasa dan keanekaragaman hayatinya yang sangat tinggi. Palawan terdiri dari lebih dari 1.700 pulau, membentang dari barat daya Luzon hingga utara Borneo. Pulau utamanya, juga bernama Palawan, adalah rumah bagi pantai berpasir putih, hutan hujan tropis, tebing kapur, dan terumbu karang yang masih alami. Karena keindahan dan kelestariannya, Palawan berulang kali dinobatkan sebagai pulau terbaik di dunia oleh media internasional seperti Condé Nast Traveler dan Travel Glacier. Yang paling ikonik adalah Sungai Bawah Tanah Puerto Princesa, sebuah situs warisan dunia UNESCO dan salah satu dari 7 keajaiban alam dunia. Sungai ini mengalir sepanjang lebih dari 8 km di bawah formasi batu kapur,
dan dapat dijelajahi dengan perahu melalui gua-gua megah yang dipenuhi stalaktit dan stalagmit. Palawan juga dikenal sebagai pusat keanekaragaman hayati laut dan darat, termasuk dugong, penyu laut, burung langka, hingga terumbu karang yang menjadi rumah bagi ratusan spesies ikan tropis. Banyak wilayahnya termasuk dalam cagar biosfer, karena upaya konservasi yang ketat dari pemerintah dan komunitas lokal. Hingga kini, Palawan menjadi simbol harmoni antara alam dan manusia, surga tropis yang tetap lestari karena kearifan lokal dan komitmen terhadap lingkungan. Tahukah kamu bahwa Marina Bay Sands di Singapura bukan hanya salah satu gedung paling ikonik di Asia, tapi juga merupakan salah satu kompleks resor terpadu termahal yang pernah dibangun di dunia? Dibuka secara resmi pada tahun 2010, Marina Bay Sands dibangun dengan biaya sekitar 5,6 miliar dolar Amerika Serikat, menjadikannya resor kasino termahal saat itu. Kompleks ini dirancang oleh arsitek ternama Moshe Safdie, dan terdiri dari 3 menara pencakar langit yang dihubungkan oleh struktur mirip kapal di puncaknya yang disebut Sky Park. Sky Park ini terletak di ketinggian 200 meter dan memiliki kolam renang infinity tertinggi di dunia, yang tampak seperti menyatu langsung dengan cakrawala kota Singapura. Kolam ini hanya bisa diakses oleh tamu hotel, dan menjadi salah satu spot foto paling terkenal di dunia. Tak hanya itu, Marina Bay Sands juga memiliki lebih dari 2.500 kamar hotel, pusat perbelanjaan mewah, museum seni dan sains, teater, kasino besar, dan pusat konvensi. Fasadnya yang futuristik menjadikannya ikon skyline Singapura, sekaligus simbol kemajuan dan kemewahan kota tersebut. Fakta menarik lainnya, fondasi Marina Bay Sands dibangun di atas lahan reklamasi, dan karena tanahnya lunak, menara-menara tersebut ditopang oleh lebih dari 5.000 tiang pancang baja yang tertanam dalam-dalam ke dalam tanah laut. Hingga kini, Marina Bay Sands tidak hanya menjadi destinasi wisata utama di Singapura, tetapi juga salah satu contoh terbaik rekayasa arsitektur modern dan daya tarik urban kelas dunia. Tahukah kamu bahwa Cinque Terre, yang berarti 5 tanah, adalah kumpulan 5 desa nelayan kuno di pesisir barat laut Italia yang tampak seperti lukisan hidup di tebing pantai? Desa-desa ini, Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola, dan Rio Maggiore, terpahat di lereng bukit terjal di sepanjang Ligurian Riviera, dan dikenal karena rumah-rumahnya yang berwarna-warni, ladang anggur yang dibangun di atas teras, serta jalan-jalan sempit yang memikat wisatawan dari seluruh dunia. Keunikan Cinque Terre tidak hanya terletak pada keindahannya, tetapi juga pada sistem pertanian teraseringnya yang telah dikembangkan selama lebih dari 1000 tahun. Para penduduk membangun ribuan dinding batu kering untuk menahan tanah dan memungkinkan mereka bercocok tanam anggur dan zaitun di lereng yang curam. Sistem ini menjadi contoh interaksi harmonis antara manusia dan alam, dan diakui sebagai bagian dari situs warisan dunia UNESCO sejak tahun 1997. Yang menarik, hingga abad ke-20, banyak dari desa-desa ini tidak dapat diakses lewat jalan darat dan hanya terhubung melalui laut atau jalur setapak pegunungan. Bahkan hari ini, salah satu cara terbaik menjelajahi Cinque Terre adalah dengan kereta api atau berjalan kaki melalui Sentiero Azzurro, jalur trekking ikonik yang menghubungkan kelima desa dengan pemandangan spektakuler Laut Liguria. Cinque Terre tidak hanya indah, tetapi juga menjadi simbol ketahanan komunitas kecil, warisan budaya yang hidup, dan perpaduan luar biasa antara alam, arsitektur, dan tradisi Italia. Tahukah kamu bahwa Cape of Good Hope, atau Tanjung Harapan, di Afrika Selatan, sering dianggap secara keliru sebagai titik paling selatan benua Afrika? Padahal, titik paling selatan yang sebenarnya adalah Cape Agulhas, sekitar 150 km di sebelah tenggara. Namun, Tanjung Harapan tetap memiliki makna sejarah dan geografis yang luar biasa penting. Tanjung ini menjadi terkenal pada tahun 1488, ketika penjelajah Portugis Bartolomeu Dias menjadi orang Eropa pertama yang berlayar mengelilinginya. Ia awalnya menamakannya Cabo das Tormentas atau Tanjung Badai, karena cuaca ekstrim dan ombak besar di wilayah itu. Namun, Raja John II dari Portugal mengganti namanya menjadi Cabo da Boa Esperança atau Tanjung Harapan, karena membuka harapan baru akan jalur laut menuju Asia. Tanjung Harapan merupakan bagian dari Table Mountain National Park, kawasan konservasi yang kaya akan keanekaragaman hayati, termasuk spesies langka seperti penguin Afrika, burung elang laut, dan bunga fynbos endemik yang hanya tumbuh di wilayah Cape Floristic Region, salah satu hotspot keanekaragaman hayati dunia. Selain sejarah maritimnya, Tanjung Harapan juga dikenal karena pemandangan spektakulernya, tebing-tebing dramatis, dan tempat di mana arus laut Samudra Atlantik dan Samudra Hindia bertemu secara simbolis, menjadikannya titik penting dalam pelayaran global.